terkait apa kemarin dari PDI Komen kalau ada utusan yang mendatangi ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa itu loh biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Baru saja kita saksikan bagaimana Bapak Jokowi itu seperti, ya, saya katakan seperti agak sedikit marah. Cuman perkataan agak sedikit marah ini sepertinya tidak layak untuk disebutkan, ya. Kenapa? Karena marah itu adalah perbuatan yang bersumber dari dalam. Jadi perkara-perkara qalbiyah, perkara-perkara yang bersifat batin, itu orang tidak bisa masuk ke dalamnya untuk mengatakan bahwa seseorang ini A, B, atau C. Jadi karena agama kita, agama Islam itu adalah agama yang all-rounder, semua sistem kehidupan itu ada aturannya, maka kita akan melihat agama Islam itu memiliki aturan dari segi ibadah zahir, dari segi mengolah batin, dari segi muamalah dengan orang lain dan lain sebagainya. Jadi kalau enaknya di Islam itu dan enaknya kamu menguasai agama Islam itu kamu bisa melihat semua aspek kehidupan dari sudut pandang agama. Meskipun betul untuk melihat dengan cara tersebut kita memerlukan ilmu yang sangat banyak dan sangat dalam. Nah, jadi dalam hal ini ketika Pak Jokowi mengatakan saya ini banyak dikritik tapi diam, ya, kemudian diam. Jadi selama ini saya diam, tetapi semua itu ada batasnya. Nah, kira-kiranya itu dari situ, ya, ini kira-kiranya dari zahirnya beliau marah. Makanya di dalam tagline beritanya itu Pak Jokowi ya agak marah begitu. Nah, cuman mau marah mau tidak ya itu kan sebetulnya urusan Pak Jokowi juga. Marahnya gara-gara apa ya itu kan urusan Pak Jokowi juga. Cuman karena beliau itu ya public figure yang mana ada perkataan semua itu ada batasnya, ini yang mau saya bahas begitu. Karena ini pun banyak terjadi di masyarakat. Suka bilang, saya ini selama ini sudah sabar, tetapi sabar kan ada batasnya, begitu ya. Nah, ini padahal sabar itu sendiri adalah perkara yang sangat diwanti-wantikan, itu sangat dianjurkan oleh agama sampai itu disandingkan dengan dengan al-haq, ya, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi ada disandingkan itu memberi anjuran atau memberitahukan kebenaran dengan memberitahukan kesabaran. Itu adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Nah, makanya saya kalau karena beliau ini kan pemimpin dan biasa pemimpin di kita itu diikuti, nanti ada orang-orang juga tiba-tiba ngomongnya sama seperti beliau begitu. Saya sudah sabar tetapi saya sekarang habis begitu kesabarannya. Ada waktunya semuanya itu sudah selesai begitu. Sekarang I'm snapping. Sekarang saya mau murka begitu. Nah, takut ada seperti itu. Nah, jadi di antara beberapa perkara yang harus kita jaga itu di antaranya apa? Ya, di antaranya kesabaran itu. Jadi kesabaran itu adanya kan fi duf'atin ula begitu ya, atau fi duf'atin wahidah. Itu adanya itu pada saat benturan pertama. Jadi pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu lewat kepada perempuan yang mana beliau itu, si perempuan ini dia sedang menangisi salah satu anggota keluarganya yang meninggal. Kalau tidak salah ini anaknya. Nah, kemudian kalau Rasulullah SAW itu lewat,
kepada perempuan itu, Rasulullah itu mengatakan begini, kamu jangan menangis, bersabarlah begitu, bersabarlah. Karena Allah menyukai orang-orang yang sabar. Kurang lebih seperti itu ya. Cuman karena si perempuan ini dia sedang mustaghallun ya, sedang mustaghallah, sedang tersibukkan dengan kesedihannya, dia itu tidak sadar siapa yang berbicara. Cuma si perempuan ini mengatakan, kamu itu tahu apa tentang kehilangan anak begitu. Padahal Rasulullah SAW itu menjanjikan bersabarlah, apabila kamu bersabar maka akan demikian dan demikian, menyebutkan pahalanya orang yang sabar. Nah, maka Rasulullah SAW itu akhirnya ya pergi begitu ya, nggak apa-apa sama si cewek itu kayaknya, karena Rasulullah itu tahu bagaimana perasaan si perempuan ini. Tapi si perempuan itu mengatakan, kamu itu tahu apa tentang kehilangan anak gitu. Ya dalam keadaan si perempuan ini tidak mengetahui yang di belakangnya itu Rasulullah SAW. Nah kemudian setelah agak lama mungkin ya ada orang yang melihat perkara itu, menunggu dulu si perempuan ini agak reda, kemudian menegur si perempuan itu, kamu tahu nggak tadi itu yang bilang di belakang kamu itu siapa? Emang siapa? Itu adalah Rasulullah SAW. Nah si perempuan ini langsung kaget karena ternyata yang ngomong seperti itu adalah Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW itu kehilangan anak laki-laki beliau. Ya, anak-anak laki-laki beliau itu wafat semua. Jadi udah mah itu Rasulullah SAW, dan ternyata yang mengatakan sabar ini yang paling paham bagaimana kesedihannya kehilangan anak. Maka si perempuan ini datang lagi kepada Rasulullah SAW meminta maaf dan mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya sudah sabar. Kurang lebih kata Rasulullah SAW itu sabar itu pada hentakan pertama. Nah, itu adalah sabar ya. Jadi makanya yang namanya sabar itu nggak ada batas sebetulnya. Jadi kalau misalkan, karena yang namanya ujian itu bertubi-tubi terus-menerus, apalagi dalam keadaannya seperti presiden ya. Ya saya aja baru nge-YouTube mau 1 tahun, subscriber baru segini ya, 13.000 sekian. Hujatan itu ada aja kan, hujatan hari ini beda sama hujatan besok beda sama hujatan lusa begitu. Ya kadang-kadang juga ngaruh juga itu, kadang-kadang betul itu, karena kadang maksudnya ngaruh itu ada merubah kepada kolbu itu ya. Tatkala baca komentar gak enak itu tep ke kolbu tuh gak enak, langsung naik ke kepala itu, ada seperti itu kadang-kadang. Ya kita nggak bisa kontrol, kadang-kadang seperti itu memang. Apalagi presiden. Begitu. Kalau untuk ukuran kita ya presiden kayak Jokowi mah ya ini mah saya sok tahu aja begitu. Ya udah sabar begitu. Dengan hujatan seperti itu. Saya nggak ngelihat, saya tetap mengatakan bahwa Jokowi ini harus diadili, iya. Cuman kan masalahnya bukan pada hal itu sekarang kita ngobrolin Bapak Jokowi ini. Jadi terlihat ya bagaimana jalannya itu kan sekarang udah kelihatan seperti agak berumur begitu. Itu nggak tahu sengaja digitu-gituin jalannya atau emang udah berumur beliau itu, saya nggak tahu. Susah menilai Pak Jokowi di hadapan kamera itu, susah. Ya soalnya ya udah banyak nggak bisa dipercayanya gitu. Jadi jangan salahkan kita yang nggak percaya. Lah mau orang udah adalahnya udah hilang kok mau gimana begitu ya. Adalahnya udah nggak ada. Begitu. Jadi ya jangan disalahkan juga. Cuman ya ini ada madhol untuk masuk dalam membahas kesabaran. Jadi yang namanya kesabaran itu memang tidak ada batasnya. Ya kita kena setiap hari, kena ya sudah. Sekarang sabar yang sekarang itu bukan sabar yang besok. Berarti kalau misalkan kamu sekarang sabar ya kamu dapat pahala, besok kamu sabar besok kamu dapat pahala. Lusa kamu nggak sabar berarti lusa kamu nggak dapat pahala sabar. Cuman kalau yang sebelumnya ini dibawa-bawa, saya ini sudah sabar begitu, hilang nanti pahala sabarnya. Ya karena di antara kebaikan itu dia jangan diungkit-ungkit begitu. Ini ada yang bagus ya. Siapa? Syekh Ibrahim Al-Laqani. Syekh Ibrahim Al-Laqani itu kan beliau yang mentaklif Nazom Jauharoh, dan sekarang itu sangat terasa sama kita faidahnya Nazom Jauharatut Tauhid itu. Itu di dalam Syarah As-Sawi dikatakan bahwa salah satu barokahnya Syekh Ibrahim Al-Laqani itu beliau mentaklif Jauharatut Tauhid nazomnya itu dalam waktu 1 malam atas perintah gurunya. Jadi gurunya itu memerintahkan, tulislah olehmu nazom yang berkaitan dengan tauhid. Keluarlah itu nazom Jauharatut Tauhid itu. Nah, setelah selesai 1 malam diberikan kepada gurunya heran begitu. Ini kok dalam 1 malam bisa keluar
bait semacam ini, berarti kan bagaimana ilmu yang ada di dalamnya. Karena yang membuat bait itu kan menunjukkan ilmu yang ada di dalam pikiran, apalagi ini dalam jangka waktu hanya 1 malam saja. Maka karena gurunya ini melihat akan banyak orang yang hasad kepada orang yang cerdas seperti Syekh Ibrahim Al-Laqani ini, maka beliau berkata, mulai saat ini kamu jangan menghiraukan hujatan orang lain. Jadi kira-kiranya kalau ada orang lain itu menghujat kamu A, B, C, D begitu ya, apapun yang dilontarkan kamu jangan membela begitu. Itu bisa jangan dibela udah. Ya itu diambil betul sama Syekh Ibrahim Al-Laqani itu. Dan memang banyak tuduhan kepada beliau. Jadi mudah-mudahan ya kisah ini bisa menjadi ibrah bagi kita semua, karena memang sebetulnya tuduhan orang lain itu kan nggak ada urusannya juga sama kita. Misalkan ada orang lain yang nuduh saya nyuri. Nah nyuri itu kan harus dibuktikan. Selama saya tidak mencuri kan ya apa urusannya, biarin aja begitu. Karena kalau memang saya tidak mencuri, tidak akan ada orang yang bisa membuktikan saya mencuri. Apalagi itu kan urusan dunia begitu ya. Apalagi di dalam urusan akhirat ada orang bilang kamu itu sombong begitu, kamu itu angkuh, kamu itu A B C D F G. Ya udah nggak usah diladenin juga, nggak usah membela diri begitu. Oh saya nggak sombong. Ya udah kalau kayak gitu mah ya orang yang nggak mau disebut sombong itu ya sombong begitu. Orang yang nggak sombong itu nggak apa-apa dibilang sombong, nggak masalah begitu ya. Terserah urusan orang mau kayak gimana. Orang yang pintar, orang yang cerdas itu nggak perlu diteliti sama orang lain cerdas. Ya buat apa? Karena orang yang cerdas itu dia sudah fil kharij. Orang alim ya alim, orang nggak alim ya nggak alim, selesai. Orang alim dikatain bodoh sama orang-orang nggak bakalan jadi bodoh. Karena dia alim begitu. Nah ini, jadi ala kulli halin, mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua itu semuanya diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kesabaran ini merupakan salah satu ibadah yang paling baik begitu. Ini adalah urusan qalbu. Dan apapun yang terjadi, mudah-mudahan Pak Jokowi mendapatkan yang terbaik begitu ya bagi nusa dan bangsa, bagi komunitas kita sebagai satu negara Indonesia. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.